Saya ngapain? Oh, Ngerekam Bu. Rekam. Iya. Biar ingat Bu. Saya selalu ngerekam semua. Kenapa nggak ada Buka YouTube bukan Bu? Bukan. Ini Nggak ada. yang ibunya nyanyi. Iya nggak ada. Oh, jadi kamu langsung. Sama siapa? Enggak ada apa? Ini Saya tadi. Konsa. 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 Enggak. Konsa, Adila, Indah. Tapir. Konsa sampai Prostep. 2 kali 2. Indah, Sina. Bukan Indah doang Bu, ini bertiga Bu. Oh, Indah. Adila kan saya mau nanya itu satu. Oh. Adila sama Rafa berarti belum juga, belum Cross stepnya iya. Belum. Saya ditanya itu loh. Aku udah gini-gini. Oh. Gak boleh gini-gini Pak. Belum Bu. Iya, sebenarnya sih mau pakai topik yang kemarin teman-teman pakai itu juga gak apa-apa, yang bisa peneliti hebat apa tahu. Kalau bulan pakai topik apa? Bentar Bu. Tapi dulunya pakai master Bu. Oke. Cross stepnya pakai tabel yang di board itu loh. Iya, tambahin dulu. Oh. Kalau cross stepnya iya emang ada itunya. Tabel di Excel. Di Word. Aku juga baru inget ada ini. Buat nunjukin hasil cross stepnya. Mau pakai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang tidak menggunakan kafe. Iya kan? Kan itu Iya, kan itu nggak dalam sih yang datanya. mungkin bisa Yang tidak dianalisis. menggunakan kabel berarti pakai yang dari Siga itu. Iya. Siga BKKB. Yang di komponen. Enggak ada. Aku enggak pakai itu. Aku pakai data Siga. Nggak ada. Nangis nih. Apa variabel independen? Pria berusia kurang dari 19, laki-laki kurang dari 25, 1, 2, 3, 4, 5. pendidikan kepala keluarga, Banyak tadi. lima. Kemarin kita ini SPD semua. tapi tetap ya. Nggak tahu nih. Ya, ekspresi logistik, bias data kategori. Itu semester kemarin ya. Iya. Jadi kok udah nggak ada. Data Bias data kategori. coba kalau search data kategori. Itu kan kemarin ujiannya upload di website. Oh ini. Kan Bu? Mau tiap hari ini sampai kemarin. Iya. Kan, Iya. Eko. Jadi kalau konser pakai apa? KB juga ini. Faktor yang mempengaruhi penggunaan KB. Independennya Kalau beda. konser penggunaan kabin. Mempengaruhi kesertaan KB pada pus. Penggunaan yang kesertaan KB ya. Kalau yang bulan tidak KB. Bulan tidak KB. Sama Bu. Sama. Iya, independennya aja Iya, beda. beda independen. Oh beda independen. Iya. Kayaknya itu aja Bu Iya, yang datanya cuma kalau dari data itu. itu yang memungkinkan buat Ada ibu terlalu tua, ibu yang Iya sih. anaknya banyak, kebetulan ibu yang kelahirannya dekat. dekat. Itu kan juga. Terus unit analisisnya pakai apa? Saya kecamatan. Iya, sekarang kecamatan. Kecamatan. Iya. Di Surabaya. Ambil Surabaya. Saya Lumajang. Ini. Yang di Word tuh ini. Iya. Belum kuasain semuanya. Di Word tuh ini. Harus di Word. Ya enggak. Belum ada. Yang tadi Yang kemarin kan. Aku tuh bingung kan kok ada orang bilangnya di Word gitu. Ya wes, ternyata. Aku di sini punya
Udah berubah. Gambar di mana gambar? Bisa diisi nggak? Bisa diisi. Jadinya udah ada. Ketik lagi bro. Gambar apa? Gambarnya yang Kelihatan mana? nggak? Bagus ini dong. Lain lagi kemana? Warna apa jadinya? Pakai tentukan. Budi fix ya besok pagi. Sampai Oh, Budi. mulai. Jam 7. Ayo siapa mau cerita sama aku? Terus kamu Apa apa? dia? Oh, kamu mau ke Budi ya? Tapi kamu belum sama sekali loh. Yes, iya ya. Oh iya, Berarti kamu teman sama aku ya, kamu 2 kali. Anaknya jadi sekali doang bukan sekali. Ini spin ulang aja yang terakhir Kan Pavlina ini kan sampai sebelum indah tok lah. Aku doang berarti yang di sini. Ya kan aku berarti yang berapa kali? Yang udah nggak apa-apa lah. lama-lama enak dapat banyak. Iya sih. Iya malah enak. Udah terserah nggak apa-apa kalau kalian mau Tentukan. sama tukar. Ya nggak apa. Enggak. Soalnya kita kemarin bareng kan. Iya sama. Enggak mau. Nggak apa lah. Budi mau nggak? Iya, kamu nggak mau anak bahas sendiri. Iya. Budi apa kayak anak sendiri kalau kayak ada orang Kita gitu bukan ya. bawa muda. Iya. Iya Cuma udah muda apa? doang. Kamu dia. Caranya yang kotak itu Putus-putus. mana? Jadi Pak Ekar ini Border. Jadi siap fix. di itu dah di shape format di warna garis tuh. Garis putus-putus. Kamu bisa nggak? scan sedang berdil. Oh, buat sendiri cuma. Cantik. Ini saya yakin Ini di situ. apa saya sih berharapnya dari yang teman-teman kerjakan itu nanti bisa jadi publikasi teman-teman. Ini saya beri contoh publikasi dari data sekunder laporan gitu ya. Terus kemudian Wih, punya Ada yang berupa data numerik, ada yang berupa data kategori. Kalau kita kan sebenarnya kategori kalau sesuai topik kan regresi logistik sebenarnya kategori. Tapi nggak apa sambil apa sharing juga. Yang ini studi yang kalau misalnya kita itu mengolah data dari laporan yang sudah dipublikasikan itu namanya adalah pendekatan ekologi atau studi ekologi ya. Nah di sini saya membuat pendekatan ekologi cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Indonesia. Redaksi ini tuh pure plug sama laporan yang saya pakai. Di sini saya pakai profil kesehatan Indonesia. Jadi saya pakai profil kesehatan Indonesia tahun 2017 sampai 2019, ada 3 tahun yang dipakai. Ini publikasinya 2021. Ya lama ya, saya sudah tua berarti. Jadi dari 3 tahun itu saya amati apakah efek dari independen variabel ini itu konsisten setiap tahun atau ada perubahan kayak gitu. Nah kalau di sini saya pakainya data numeriknya, jadi tidak dikategorikan. Kemudian bivariatnya pakai Pearson atau Spearman, kemudian scatter plot. Jadi hasilnya pun itu menggambarkan di tiap tahun bahwa ini kecukupan bidan di puskesmas itu signifikan terhadap cakupan imunisasi dasar lengkap. Gimana R-nya negatif? Berarti kebalikan. Kalau kecukupan bidannya itu rendah, berarti kelengkapan imunisasinya naik. Terus yang kedua ini terkait kemiskinan. Nah, kalau yang bidan tadi itu signifikannya di 2017, kalau yang kemiskinan ini dia signifikan di tahun 2017 dan 2018. Dan keduanya itu korelasinya juga sama-sama negatif. Kemiskinan dengan imunisasi, kelengkapan imunisasi dan lengkap. Kemiskinannya turun,
yang tadi ini ya kayaknya kebalik kan ya? Enggak sih. Iya kebalikan ya, maksudnya dia berlawanan teori ya sih. Kalau kecukupan pidana itu rendah, kelengkapan Oh, iya. dasar lengkapnya naik. Naik. Berarti kan kontradiktif ya sama Sama teori. teorinya. Itu nanti perlu dibahas di pembahasan ya kalau Bahas. terjadi hal seperti itu. Di tahun 2019 yang signifikan itu posyandu aktif. Nah kemudian yang signifikan berturut-turut 3 tahun itu ada kunjungan neonatal pertama KN1. Kunjungan neonatal pertama berhubungan kepada kelengkapan imunisasi dasar lengkap pada bayi 3 tahun berturut-turut. Ini hasilnya kayak gini. Jadi ada kalau pakai numerik datanya kayak gini teman-teman. Jadi dia tiap tahun ya ini kan ada 5 variabel yang diolah, ada persentase bidang kurang ini berarti maksudnya kekurangan bidang gitu gak sih? Tiap tahun 2017, tahun 2019, terus yang kemiskinan juga 3 tahun, posyandu aktif 3 tahun, kunjungan natal terus dilihat apakah variabel tersebut didistribusi normal atau tidak. Nah, kalau dari sini yang nggak normal apa aja? Percentage of Population. Tahun Salah ya, 2017 Yang mana? populasi Oh, miskin yang bawah ya, Bu. 2017. Yang bawah yang mana? yang distribusi tabel bawah apa yang normality testnya tes. Oh, normality. Populasi miskin Ini distribusi 2017. normal pakai apa dong? Yang normality test. Nanti yang poor population 2017. Semuanya kecuali yang yang atas primary healthcare. Iya, semuanya. Primary healthcare aja. yang Kecuali normal apa enggak? Yang normal. Normal. Semuanya sepakat. Wait. Buat yang Tiga yang Oh, yang nilai kalau besar kan? kan yang kebalikannya nggak sih? Iya, soal primary health. Iya. Ya kan? Primary health-nya tidak normal. Oh iya. Gimana? Yang Oh iya, lebih normal besar dari cuma yang 0,05. primary ya sudah normal healthcare. apa itu? Itu yang distribusi normal. Kan kayak kebalikan dari signifikan. Ada yang kebalikan. Aman ya teman-teman. Ada yang dulu. Cuma Ya, nggak hafal perlu aja, dipertanyakan Bu. ini. Iya, nggak Iya, iya. hafal aja, Bu. Tidak ini. Jam terbang Iya, kurang jam Kurang. terbang. Banyak hipotesis nggak sih, Nda? Iya. Harus sering-sering di ini sih. Ya kan, Bu. Harus sering-sering ditanyain ya. Biasa kalau ditanyain nggak ingatin ya. Jadi yang nggak normal ini ya primary healthcare, persentase yang pidana tadi, persentase kebidanan karena dia kurang dari 0,6. Nah berarti mana yang kan tadi dependennya ini kan ingin tahu determinan dari kelengkapan imunisasi dasar lengkap. Nah berarti kapan
faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar dasar lengkap ya? Iya. Ya. Kelengkapan imunisasi dasar lengkap. Nah ini kan ada faktor bidan, kemiskinan, posyandu, kunjungan neonatal. Nah uji mana yang menggunakan paralysis Friedman dan Pearson? Apakah yang kebidanan, kemiskinan, posyandu dan neonatal? Yang Pearson yang berdistribusi normal. Kenapa? Yang Pearson yang berdistribusi normal. Tapi untuk interval dan Berarti yang maksimum. Yang population, active posyandu, first neonatal sama complete basic immunization. Interval rasionya nggak diperhitungkan. pasti rasio karena nomor itu berapa? Datanya apa? datanya Interval numerikan. rasio. Katanya nomor rasio. Rasio semua berarti. Presentasi. Oh, presentasi ya. Presentasi. pasti nomor harus diumumkan yang koordinat. Jadi bisa. Kalau komplit itu datanya gimana? Komplit itu Coverage, cakupan. Ini cakupan. semuanya ya. Gimana? Yang distribusikan. Jadi kata Ida Vincent kalau ini ya berarti melihat hubungan kemiskinan dengan kelengkapan imunisasi dasar lengkap, melihat hubungan posyandu aktif dengan kelengkapan imunisasi dasar lengkap, terus melihat hubungan kunjungan neonatal sama imunisasi dasar lengkap. Terus berarti kalau hubungan kebidanan dengan imunisasi dasar lengkap pakai apa? Kan ada distribusi normal. Pakai sperma. Iya. Pakai apa? Sperma. Itu sini. Tambah dulu. Kayak itu ini disampaikan di metode. Di metode itu juga menjelaskan definisi tiap variabel kayak gini ya. Ini kan variabelnya apa saja, terus ada persentase posyandu aktif. Ini di sini persentase posyandu aktif. Persentase posyandu aktif didefinisikan persentase posyandu yang mungkin untuk apa ya, setiap bulan gitu ya, setiap bulan itu ada aktivitas maternal and child care, ada ibu hamil, melahirkan, labe dan lain-lain minimal 50%. Ini ada referensinya ya sesuai di profil kesehatan, sesuai dengan yang ada di profil kesehatan. Masing-masing variabel didefinisikan di metode, terus data dianalisis univariat dan bivariat. Di sini saya tidak menganalisis multivariat ya, univariatnya mendeskripsikan secara statistik dan juga melihat datanya normal atau tidak. Untuk bivariat saya pakai uji korelasi sama scatter plot. Scatter plotnya untuk menggambarkan, uji korelasi untuk melihat ada hubungan atau tidak. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi 2017, 2018, 2019 yang p-value-nya yang apa namanya, kalau signifikan, yang signifikan yang mana aja ini teman-teman? Sebutin satu dulu. Stage primary 2017. Primary healthcare 2017. For population 2018 dan 2017. Population 17-18. Aktif posyandu Posyandu nggak ada. 2019. 2019. Posyandu aktif 2019. Yang Nah, atas saya
Lihatnya di p-value-nya Bu. Lihatnya di mana? Di N. R. R. Dari R terus Ada negatif. Plus Kalau minusnya. Iya. Klik. terus gimana? Dikatakan kuat Kata ujian. Apa slide 6? Kalau kurang dari ya kalau kurang dari 0 itu berlawanan. Apa pakai minus ya? Oke. Jadi ada dua ya, ada arah hubungan sama ada besar hubungan. Jadi nilai korelasi itu bisa melihat dua, ada arah hubungan sama besar hubungan. Tadi yang disampaikan Wulan itu adalah arah hubungan. Kalau dia kurang dari 0 kan berarti negatif. Negatif. Jadi kalau negatif itu hubungannya berlawanan. Berlawanan. Positif. Kalau positif itu hubungannya searah. Arah. Nah, kalau besar hubungan atau kuat hubungan, Kalau kuat hubungan karena kurang dari 0 kalau ini per population 0,535 lebih kuat mana dibandingkan ini aktif positif 0,445 0,5. per population ya. Iya. Lebih kuat yang per population. Jadi apa untuk besar hubungan kita lihatnya nilai mutlak. Nilai Jadi mutlak. bukan karena dia minus Oke. terus kuat hubungannya lebih. Nah di sini ini ya hubungan yang natal Satu R, satu nilai value. R-nya termasuk tinggi-tinggi semua tuh. Satu p-value. Yang ini tinggi jadi 0,5. Hah. Harusnya sama ini R. Iya. disebutkan sekitar Yang paling gede paling kuat. Meskipun plus minus karena plus minus berlawanan. Saat itu kalau datanya numerik. Terus ini kalau datanya kategori. Ini efek layanan kesehatan pada diare balita. Analisis ekologi di Indonesia. Oh, is the effect Ada service itu Indonesia. yang Tadi saya pakainya profil kesehatan Indonesia. service in on tetelan itu diare. Ini masih S2 jadi aplikasinya gitu. Efek layanan kesehatan, bagaimana efek layanan kesehatan pada diare balita, analisis ekologi di Indonesia. Nah ini saya pakai 4 variabel independen. Kalau tadi 5, kalau ini 4 dan hanya setahun. Ada. Ya di sini saya hanya pakai setahun 2018. Seperti Ini saya pakai Riskas Das itu. Riskas Das. Kalau Riskas Das itu dia pakai data sampel kan ya. Jadi dia bisa mewakili apa yang representatif Indonesia. Beda dengan profil kesehatan. Kalau profil kesehatan dia pakai sampel atau profil kesehatan. Kalau Riskas Das, riset kesehatan dasar yang sekarang jadi SKI itu kan dia survei ya, jadi mengambil sampel secara representatif. Kalau profil kesehatan itu datanya dari mana? Dinkes. iya saya Dari Saya Faskes Dinkes. Faskes. Jadi kalau profil kesehatan itu dia dari Faskes. Tapi kalau Riskas Das itu Faskes. Jadi dia sampel ke
semua orang. Tapi kalau profil kesehatan itu adalah data kunjungan, teman-teman. Jadi orang-orang yang berkunjung ke puskesmas itu kemudian dilaporkan oleh masing-masing puskesmas ke dinas kesehatan kota kayak gitu, atau dinas kesehatan kabupaten. Nah, sehingga kelemahannya apa kalau pakai data kunjungan? Tidak representatif. Nah, jadi kan nggak representatif. Ada yang bisa jadi nggak berkunjung ke puskesmas karena yang didata hanya yang berkunjung saja. Makanya profil kesehatan itu agaknya kurang menjadi, kalau misalnya diolah itu ya kelemahannya itu. Makanya di sini ini pakai Diskesdas tahun 2018. Nah, kan kalau profil kesehatan tiap tahun ada ya teman-teman, karena memang ingin memotret kondisi kesehatan secara apa ya, secara reguler, secara rutin tiap tahun. Sementara kalau survei itu kita melakukan sampel secara representatif dan orangnya bisa dibilang banyak, sehingga dilakukannya 5 tahunan untuk yang survei ini. Nggak tahu sih betul. Nah, ini saya pakainya unit analisisnya provinsi sama daerah. Oke, nah terus yang pertama tabelnya kayak gini. Ini tuh ada 2018. jadi prevalensi diare balita. 2023. Karena kan data yang ada di laporan itu kan dia bentuknya persentase, prevalensi, cakupan, rate kayak gitu-gitu ya. Datanya kan berupa numerik. Jadi ini angka-angka numerik ini adalah statistik deskriptif. Rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians, range, minimum, maksimum. Ini kita gambarkan semua variabel. Prevalensi diare balita, cakupan pelayanan diare balita, cakupan pasien yang menerima zinc, cakupan pasien yang menerima ORS, itu kayak larutan gitu. Kemudian persentase penduduk miskin dan ketersediaan tenaga kesehatan. Jadi variabelnya itu juga variabel agregat. Nah, dari data numerik ini lalu dikategorikan. Sini saya bilang ini dikategorikan itu strata by the mean of each variable. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok secara statistik dengan cut off point-nya adalah rata-rata. Jadi kalau kurang dari rata-rata itu rendah, lebih dari rata-rata itu tinggi. Jadi di sini dibuat prospeknya. Cakupan pelayanan diare balita sudah tinggi. Prevalensi diare balita. Kalau ini kasusnya, kalau ini pelayanannya. Nah, kalau ini kita lihat
dibaca kalau secara cross-step. Misal di tabel ini teman-teman, bahwa prevalensi di hari balita yang tinggi itu lebih tinggi pada penduduk yang kemiskinannya juga tinggi. Penduduk yang kemiskinannya juga tinggi, yaitu 50%, dibandingkan yang penduduk kemiskinan rendah itu hanya 38,9. Jadi pada prevalensi di hari balita, kalau yang tinggi itu yang lebih tinggi, yang tinggi ya itu yang tinggi. Pada prevalensi di hari balita yang tinggi, yang penduduk miskinnya itu tinggi adalah 50%. Berarti itu lebih tinggi daripada yang penduduk miskinnya rendah. Di sini hanya 38,9. Tapi ini saya sampai sebatas cross step sama korelasi aja sih. Jadi sampai kembalian, belum sampai ke yang multivariat. Kalau teman-teman nanti bisa mencoba sampai multivariat, mestinya bisa menjadi nilai plus 10 sih. Tapi karena kalau unit analisisnya berapa kecamatan? Beneran sama besar. 21. 21. Masa 31. Biasanya kalau multivariat itu dia akan lebih optimal ketika sampelnya itu 10 kali jumlah variabel. Jadi kayak kalau sudah satu dependen, kalau misal 21 berarti kan biasanya cuma 2 variabel, satu dependen, satu independen. Oh, depannya masuk ya? Dependennya Masuk hitungan itu. harusnya masuk, harusnya sih. Tapi kalau mau coba ya tapi semestinya sih gitu. Jumlah sampelnya 10 kali jumlah variabel. Selanjutnya mungkin Ulan sama Hamsa mau sharing apa yang sudah dikerjakan. Nggak apa, kita diskusi aja santai. Selesai. Maksudnya apa progresnya sampai saat ini. Ini bisa dibaca. Nggak direstui kan? Nah, gimana caranya ini? Kok bisa, Bu? Coba konsep. Tambah sekali lagi. Bisa please. Media apa? Tapi sudah dibuat di naskah Belum. maksudnya di boardnya. Belum, karena itu saya ragu sama hasilnya. Takut mungkin ada salah penginputan datanya atau salah codingnya. Oh, Saya belum yang keluarin satu-satu itu belum. Ini aja. Bisa. Nah, nggak bisa ya, coba kamu. Ini nggak ini, coba kamu. Belum. Kemarin bisa kok. Tambahnya kan? Cuma ini. Hari ini makan sama siapa? Lina, Pak Eka. Martina Pak Eka. berdua. Enggak, 2 kali. 2 kali. Oh, 2 kali. Dua. Udah nggak tahu, Miss. Kita
Kita berapa kali ini presentasi medpen dengan hasil yang sama. Tapi saya belum selesai Bu. Jadi ini kan bareng-bareng. Oh iya. Saya tadi sini. Ini saya pakai ini Bu, mau ngelihat saya lupa Ibu. Mau melihat jumlah pos menurut pesertaan BKB. Ini dependennya, terus independennya ada 3. Yang pertama pesertaan dalam jaminan kesehatan. Yang mana yang diambil kan itu kolomnya banyak. Oh iya. Kalau yang menurut pesertaan BKB ini saya ambil yang jumlah pos peserta KB ini Bu. Jumlah, pakainya jumlah kalau dibuat persen. Saya buat persen ini. Ini sampingnya sudah saya buat persentase. Iya. Terus yang menurut pesertaan dalam jaminan kesehatan saya ngambilnya juga yang ini yang sudah jumlah memiliki jaminan kesehatan. Ini udah ada persentasenya, dia saya langsung ngambil yang ini. Terus ini menurut anak ideal yang diinginkan. Ini saya ngambilnya cuman yang 2 anak dan lebih dari 2 anak. Ini juga udah saya buat persentase, totalnya ini dari 2 anak dan lebih dari 2 anak. Dua anak dari 2 anak ini sama juga. Iya. Kenapa ambil 2 anak dan lebih dari 2 anak? Ibu. Kenapa dijumlah juga? Karena 2 anak lebih dari 2 anak. Konotasinya KB itu untuk 2 anak. KB itu untuk 2 anak. Yang udah punya 2 anak. Iya. Oh, yang diinginkan. Iya, anak Diinginkan dua kan anak masih. itu. Iya, salah ya. Kalau misalnya Apa namanya juga mepet. 2 anak, Kalau 2 anak mungkin bisa mempengaruhi. 0 anak, 1 anak, 2 anak, sama lebih dari 2 anak. Berarti kan mestinya yang 0 anak, 1 anak, dan 2 anak itu mereka akan pakai tabel. KB. Iya. Ya kan? Konsepnya Tapi teori kalau yang lebih dari 2, itu mempengaruhi lebih dari dia. 2 itu malah mereka nggak akan pakai Akan tabel. pakai KB. Oh iya. Berarti kan mestinya 2 anak dan lebih dari 2 anak ini jangan digabungin gitu kan sih. Oh, ibu. Ya karena yang 2 anak itu mereka pasti akan ambil pakai tabelnya. Tapi kalau lebih dari 2 anak mereka kayaknya nggak tabel. Kemungkinan kecil. Oh. Berarti yang 0, 1 dan 2 ya, Bu? Iya, 0, 1 dan 2 atau sama langsung aja Pakai yang lebih dari 2. Oh, Ini salah gitu. satu. Jadi kalau lebih dari 2 anak Ini. mestinya nggak pakai gitu kan. Iya. Oh. Jadi kayak semakin besar persentase yang lebih dari 2 anak harusnya semakin kecil peserta KB. Oh. Iya, Bu. Maka nanti di ini tinggal masukin dia tinggal pilih saja sih. Ini Surabaya. Iya. Masa Surabaya ya soalnya? Iya, Mana saya? Gunung Anyar. Terus ini yang jumlah anak masih hidup. Jumlah anak masih hidup. Pakainya yang Ini sih saya makanya yang 2 dan lebih dari 2. 2 dan lebih. Iya, 2 dan lebih dari 2 itu nggak bisa buat 2 masuk 01 sih mestinya. Karena KB-nya dia sampai 2. Jadi pakai yang ini aja ya, Bu? Yang lebih dari 2 anak. Iya. Speaker. Itu nanti kan disampaikan di metode Jelas. bahwa anak masih hidup adalah yang masih dia Terus berarti
iya, ini yang beda. Lima satu, terus anak idealnya, kurang dari ini. 20,9. iya ibu. Bener gitu kan ibu? Tapi dia 01 sih ya, nggak ikutan ini. Habis itu JKN. Habis itu anak hidup Sama kayak narasi yang kita biasa ya kayak sama gitu kan wilayahnya kan Sulit di bawah AC. oh bu Pas banget di bawah AC. iya ini dah di sini jadi iya. Lanjut ya ibu, ini prosesnya. Iya, Informasi tadi masih transformasi. iya ibu. Ini prosesnya. JKN atau Jamkes? Jamkes kan? Oh jam, Yang tadi kan tapi nggak ada Jamkes, Mas. JKN kan? iya Jamkes mas oh jamkes, Jamkes jamkes. Bukannya JKN. Oh iya iya. Salah. Nggak apa-apa sih, terus. Terus yang Sudah bikin ini nggak? Format tabel. sudah tadi bu. Ini. siap luas Ya, masuknya ke sini. Oh. Kayaknya yang ini yang garis tiga Garis yang ini ibu ya. ya. Berarti ini langsung dipindah ke sini bu. Ya, tapi ditulisnya anak ideal. Rendah kan ini berarti 14 dalam kurung yang 14 dan kurung 63 oh 63,6%. dan jumlahnya 14. Iya bu. ya Terus sampingnya 8 dalam kurung 36,4. Terus ini 33,3%, 66,7%. Terus value-nya berapa? Levelnya yang ini ya bu. itu persentase Berarti yang ini. karena lebih ada yang kurang Dia Pakai yes. kayak Oke yang yes. kasusnya seperti ini ya. ada yang kurang dari 5 Kasusnya seperti ini. Kalau pakai itu 0,251. kalau yang yang nilai expected kurang Tidak dari angka 5 di belakang koma aja. oh dari 7 dipindahkan jadi 254. Sini ibu. taruhnya di atas. Di atas anak ideal. anak ideal. Beda. oh. Terus berarti kurang satu kolom lagi total. Sebelahnya value sebelum value. Sebelum PVL. Ya. Itu ada total. Total bawahnya rendah itu berarti 14 tambah 8 22 dalam kurung 100%. Itu nggak ada sih.
9 nih. 0,7 itu dia persen orang, bukan persen. Dia sih kayak gitu. Itu untuk Apanya persen? 0,7 varian. Kalau nggak Iya. dari nggak. 0,7 ya kalau dibandingin 31 total 20/31 sama 90 0,90 itu berarti 9%. persennya untuk 9/31. Cuma dia nggak signifikan ya. iya Ada Iya. nggak yang signifikan? apa dua nggak signifikan ya? atas apa? Kalau JKN Terus? signifikan nggak? Oh iya nggak ada. CKN juga nggak signifikan ibu. Terus ini anak hidup juga enggak. Enggak signifikan. Pekerjaan Iya sih, agak susah. coba dah. Iya sekarang Apa ya? nyoba. Ini Bu Ulan Bisa ada yang mau ditanyain juga sebenarnya. bisa. Ini yang tidak KB ya? Iya, saya pakainya tidak KB. Jadi ngambilnya yang perempuan kurang dari 19, laki-lakinya lebih kurang dari 25. Lalu saya ke Itu penduduk atau penduduk. pos? nah itu Bu, saya kan itu KB-nya itu kan pus ya Bu ya. Nah, untuk pendidikan sama pekerjaannya ini saya pakai kepala keluarga. Kepala keluarga. Iya, data kepala keluarga. Pendidikan itu ya. Pekerjaan sama pendidikan. Kalau yang ini PRLK itu Perempuan umur kurang dari 19 sama laki-laki kurang dari 25. berarti bukan pos ya? Individu gitu kan ya? Kayaknya. Saya lupa. Saya lupa. Oh, pakai ini Bu. Pus. Umur kawin anak. Berarti sama tambahin juga kalau KP. Oh, KP KP perempuan yang kurang dari 16, perempuan kurang dari 19 dan laki-laki kurang dari 25. Oh iya Bu. Enggak. Kalau dia masih muda berarti pakai KP atau mestinya pakai Iya, kalau di sini signifikan Bu. Roman yang signifikan usia perempuan ya. perempuan ya, mungkin karena kebanyakan perempuan yang pemakaian KP. Oh iya. Yes. Laki-laki jarang pakai. Iya. Kalau usia kawin perempuan, usia Iya, kawin KP pertama perempuan, sama pekerjaan kepala keluarga. Iya. Pekerjaan kepala keluarga. Nah, kepala keluarga di sini kan bisa jadi laki-laki, Pekerjaan apa kepala keluarga bisa jadi apa? laki-laki atau perempuan. Kalau misal cerai, Oh, iya. baru udah gitu. Ini sih datanya kurang. Terus untuk hasil referensinya Nah, ini kan tadi signifikannya. berarti kan dibuat kayak konser aja ya. Iya, itu belum Bu. Yang kotak-kotak tabel-tabelnya itu. Dan kan saya coba kalau misal semuanya ya Bu, PR, LK, pendidikan, pekerjaan, dan Pusmas. Tuh. Oh. Nah, ininya nggak signifikan. Nanti dikeluarin langsung coba dia apa ya? Pendidikan ya. Oh iya, ini yang nomor 2 nih udah pendidikan saya keluarkan. Tetap besar. Nah, kalau misal kayak gini dari mana Bu? Ngeluarinnya?
Estimate-nya paling kecil negatif atau 21 laki-laki. Karena biasanya kalau estimate-nya besar, probabilitasnya kecil. Masih independen. Berarti yang PR group. Bentar, kayak kopinya. Masih tinggi-tinggi. Besar. Terus kalau lain lagi, terus tinggal kerja. Jam kesini. Dia nggak aman ya kalau pakai indeks. Iya, Itu bener. dikeluarin Tadi dong. kan pakai indeks. Kenapa dikeluarin? Mau dilihat satu Soalnya signifikan. hubungan bivariat. Itu kan nggak representasi. Enggak, bu pekerjaannya enggak. Padahal kayak skor signifikan. Iya, makanya itu saya Sama coba running pakai SPSS gitu. udah tanya. Nah. Karena mungkin Alah, prosesnya sih. Karena harusnya tuh sama rasio square sama regresi logistik sederhana. berikutnya saya coba bu, saya nambah begini seperti ini. Ini. Harusnya kalau misalnya misal tadi 2 signifikan otomatis yang kalau di model regresi juga 2 itu. Kalau regresi berganda enggak. Tapi regresi logistik sederhana kan satu independen, satu dependen. Chi-square itu kan juga satu independen, satu dependen. Bivariat. Regresi logistik sederhana kan juga bivariat kan. Hasilnya fungsinya sama untuk chi-square sama regresi logistik sederhana. Sabar mbak. Lanjut. Ini saya coba kalau BGM sama usia balita, bawah garis merah dengan usia balita. Kalau di prostat ada 0 sel atau spektrum segini. Ini kan apa masih hampir signifikan gitu ya teman-teman. Nah kalau di regresi logistik ini juga ada chi-square-nya di 0,641. Di hasil regresi logistiknya 0,0. Pakainya binary atau multinomial? Benar karena dependennya dua. Apa? Dependennya dua kategori. Dependennya 2 kategori. Oh. Coba pakai SPSS jadi apakah hasilnya sama Iya. dengan Tapi kita memang pakai yang dependen 2 kategori kan? UTS UAS itu
Iya, dari 13 sampai 17. 13 sampai 17. Ya, nanti UAS-nya yang dari saya itu aja sih. Apa Bu? Project ini nanti diupload. Nanti sambil saya kasih masukan Iya, signifikan. apa untuk Enggak ya? publikasi. Malah kan nggak tahu kita. Kan bisa aja datanya kan bukan karena variabelnya. Iya Kalau sih. sama tugas itu kayak ada aja yang mau sampai 5. Tanggalnya ini juga kayak kemarin yang sesuai jadwal. Iya boleh. Kemarin. Yang sesuai jadwal. Oh jadwal iya. Saya kira kemarin banget. Oh ada bukan? Seharusnya ada. 12. Oh iya.